Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الإخوة wal aba, para ikhwan, bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dan berkah ini, yang juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Riyadul Jannah, sebagai taman surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u fi." Bila kalian melihat taman surga, maka singgahlah kalian di dalamnya, duduklah kalian padanya. Dan dimaksud dengan taman-taman surga adalah hilaqud dzikr. Karena para sahabat bertanya, "Madza taqsud ya Rasulullah bi riyadil jannah?" Apa yang kau maksudkan dengan riyadul jannah wahai Rasulullah? Yaitu taman-taman surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqul dzikir, yaitu halaqah dzikir, yaitu halaqah ilmu yang diajarkan padanya kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan taman-taman surga. Maka saat ini saudara-saudara sekalian, kita sedang berada di taman-taman surga. Nah, yang di dalamnya keimanan kita akan bertambah. Kita akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan yang dengannya barakallahu fikum rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Dan orang yang hadir di dalamnya akan disebut namanya di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Tidaklah sekelompok orang duduk di salah satu rumah dari rumah Allah, yaitu di masjid, dalam rangka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Siapa yang lagi galau, lagi stres, nah maka kemari, datanglah, duduk di majlis-majlis ilmu. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan kegalauan dan stres yang dialami oleh seseorang. Bukan ketika seorang stres, galau, larinya ke tempat-tempat ngopi, tempat-tempat maksiat, kafe-kafe, tetapi semestinya orang yang sedang dihadapkan dengan berbagai macam masalah, stres, lagi galau dia datang, mendatangi majlis ilmu, dia membaca Al-Quran, dia menghadiri halaqah-halaqah ilmu, insyaallah dengan itu kegalauannya, stresnya, pusingnya akan hilang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kaum duduk di salah satu
rumah dari rumah Allah dalam rangka membaca Al-Quran, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka diitari oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat. Ini adalah keutamaan duduk di majlis ilmu, dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang menerangkan tentang keutamaan duduk di majlis ilmu. Para ikhwan sekalian yang saya muliakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, beberapa menit ke depan kita akan membahas satu pembahasan yang sangat penting, yaitu pembahasan seputar takwa. Karena saya dikirimkan sama pengurus masjid, saya tidak ditanya, tiba-tiba saja tersebar judulnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Nah, oh ya, baik, tak apa-apa. Jadi pembahasan kita malam hari ini adalah seputar takwa. Berbicara tentang takwa berarti kita berbicara tentang orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bila Anda ingin menjadi seorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah menjadi orang yang paling bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, "Ayyun nasi akram ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling mulia wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atqahum," yaitu orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia. Bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tampan, bukan orang yang paling tinggi nasabnya, bukan orang yang barakallahu fikum tinggi pangkatnya. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Dari golongan manapun dia, profesinya apapun dia, bagaimanapun penampilannya, baik dia adalah orang yang paling miskin, bisa jadi dia orang yang paling miskin, atau dia orang yang tidak memiliki jabatan sama sekali, barakallahu fikum, dia adalah orang yang dari sisi penampilan, subhanallah. Tetapi bila dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa berarti kita berbicara tentang orang yang akan selamat kelak ketika meniti sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Barang siapa yang mampu melewati sirat ini, maka dia akan sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sirat atau jalan yang sangat-sangat mengerikan, yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adaqu minas sayf, ahda minas sayf, ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Adaqu minas sya'r, lebih halus daripada rambut. Alaiha khatatif, di jalan itu ada gaitan-gaitan yang menyambar, gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Siapakah kiranya yang akan mampu melewati jalan yang seperti ini keadaan? Sementara di bawahnya itu neraka, api yang sangat dahsyat panasnya, 70 kali lipat panasnya daripada api yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Siapa yang akan mampu melintas di atas sirat ini? Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
yaitu mereka-mereka yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharul zalimina fiha jithiya." Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan dia akan melintas di atasnya, yaitu di atas sirat, di atas neraka. Di atas sirat yang terbentang di atas neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Itu adalah merupakan ketetapan yang pasti dari Rabb. Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang yang zalim jatuh dalam keadaan bertekuk lutut, yaitu di dalam neraka. Siapa yang diselamatkan? Adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa berarti kita membahas tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Wasiat para nabi kepada umatnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi, beliau mengatakan, "Wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balagat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina." Kata Irbad bin Sariyah menceritakan, pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat kepada kami, yang dimana nasihat ini membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Kemudian kami mengatakan, "Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in ya Rasulullah fa'ausina." Sepertinya ini adalah nasihat perpisahan wahai Rasulullah, maka berwasiatlah kepada kami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Usikum bitaqwallah. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat takwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat ta'ah, mendengar dan taat, yaitu kepada penguasa muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyi, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup yaitu sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, yaitu di tengah-tengah kaum muslimin. Di antara kaum muslimin terjadi perselisihan yang banyak. Ini adalah penyakit umat. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama memberikan obatnya. Nah, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpeganglah teguhlah kalian dengan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah ini dengan gigi geraham kalian. Nah, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di waktu itu. Yang dimana pesan ini diawali dengan apa? Yaitu taqwallah, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang takwa berarti kita berbicara tentang orang-orang yang akan menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan
buat surga itu untuk siapa? Yaitu untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Surat Ali Imran. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Nah, perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk bersegera ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa? U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan, yang disediakan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, barakallahu fikum. Jadi berbicara tentang takwa ini berarti berbicara tentang orang yang paling mulia, orang yang akan selamat meniti sirat. Berbicara tentangnya berarti berbicara tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, wasiat para nabi kepada umatnya, dan juga berbicara tentang orang-orang yang akan menapati surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Lantas apa sih sebenarnya takwa itu? Nah, apa takwa itu, Ustaz? Apa definisinya? Bagaimana itu takwa? Nah, barakallahu fikum. Para ulama memiliki beberapa definisi dan beberapa kalam tentang takwa. Berkata Talq ibn Habib rahimahullahu taala, at-taqwa, taqwa kata beliau, an ta'mala bi ta'atillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah, tarju thawab Allah, engkau mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah, takhafu iqab Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takwa yang dikatakan oleh seorang ulama, Talq ibn Habib, yaitu engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena mengharapkan pahala Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata sahabat Rasul Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, an yuta'a fala yu'sa, yaitu Allah Subhanahu wa taala ditaati, tidak dimaksiati. Wa yudhkar fala yunsa, diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkar fala yukfar, disyukuri dan tidak dikufuri. Dan takwa ini ayuhal ikhwah umumnya dan seringnya dipakai dalam hal menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya tentang at-taqwa. Beliau mengatakan, hal akhadta tariqan dza syaukin, apakah engkau pernah berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri? Qala na'am, iya, saya pernah. Nah, fa kaifa sana'ta, lantas apa yang kau lakukan? Kata orang ini, idza ra'aitu syauka adaltu anhu, kalau saya melihat ada duri, maka aku akan berbelok darinya. Nah, au jawaztu, atau aku akan loncati.
au qasartu anhu, atau aku akan mengurangi langkahku. Intinya dia akan menghindar. Saya akan menghindar dari duri tersebut agar aku tidak tertusuk duri. Artinya aku akan berhati-hati ketika berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah mendengarkan jawaban orang ini? Zakat taqwa, itulah ketakwaan. Itulah ketakwaan, yaitu sikap berhati-hati dari perkara-perkara yang membahayakan seseorang, yaitu membahayakan dunianya dan juga terlebih-lebih membahayakan akhiratnya. Berdasarkan apa yang merupakan jawaban dan pertanyaan Abu Hurairah ini, seorang penyair yang bernama Ibnul Mu'taz mengatakan, khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa, tinggalkanlah dosa besar dan kecilnya, itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardis syauqi yahdharu ma yara, dan lakukanlah seperti orang yang sedang berjalan di sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri. Dia berhati-hati dengan apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa, janganlah engkau meremehkan sesuatu yang kecil, sesungguhnya gunung yang besar itu berasal dari susunan kerikil-kerikil yang kecil. Artinya jangan kau remehkan dosa yang kecil. Nah, dosa yang kecil itu kalau bertumpuk akan menjadi besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub." Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang disepelekan, dosa-dosa kecil. Fa innahunna yajtami'na hatta yuhlikannahu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu akan berkumpul, kemudian sampai akhirnya itulah yang membinasakannya. Seorang mukmin, dia melihat dosa itu seperti gunung besar yang akan menimpanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, al-mu'min yara dhunubahu kal jibal yakhafu an yaqa alaih. Seorang mukmin itu menganggap dosanya itu seperti gunung-gunung besar, dia khawatir gunung itu akan menimpanya, takut. Wal munafiq, dan orang munafik, yara dhunubahu kadzubab yamurru ala anfihi fayaqulu bihi hakadha. Dia melihat dosa-dosanya itu bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya. Dia hanya melakukan seperti ini. Nah, supaya lalat itu terbang dan menjauh darinya. Gambaran menyepelekan dan menganggap remeh suatu dosa. Jangan pernah menganggap remeh satu dosa walaupun itu dosa kecil. La tahqiranna dhunuban la tara ila sighari adz-dzanb walakin inzur ila man asait. Jangan engkau lihat kepada kecilnya dosa, tetapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib wa la tahsabanna Allah yaghfalu sa'atan wa la ma yakhfa 'alayka yaghib. Kata seorang penyair, bila engkau pada suatu hari sendirian, maka jangan kau katakan saya sedang sendiri, akan tetapi katakan ada yang mengawasiku. Janganlah engkau menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lalai barang sejenak, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat apa yang engkau lakukan. Ketika seseorang berada di sebuah tempat dan tempat itu diletakkan padanya CCTV. Kira-kira bagaimana sikap Anda ketika berada di tempat itu? Apakah Anda, barakallahu fikum, tidak malu melakukan kemaksiatan? Tidak takut melakukan kejahatan?
tentu Anda akan malu. Kita akan malu melakukan kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita menghindar dari sekecil apapun kemaksiatan yang akan mencoreng nama kita. Nah, demikian pula kita akan menjauhi berbagai macam kejahatan karena takut CCTV yang mengintai, direkam. Nah, barakallahu fikum. Kalau melakukan kejahatan, dilaporkan kepada pihak berwajib, dicari dan dikejar. Barakallahu fikum. Tapi walaupun demikian mungkin dia akan bisa lari. Dia akan bisa kabur sehingga pihak berwajib tidak bisa mendapatkannya. Atau CCTV yang mengintainya itu, barakallahu fikum, dia hanya bisa merekam, terbatas rekamannya, tidak bisa mengintai dan melihat, merekam seluruh apa yang kita lakukan. Ada yang luput dari itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput dari pandangan. Nah, di tempat yang sepi, tersembunyi, sama sekali tidak ada yang melihat kita, Allah Subhanahu wa taala tetap mengawasi dan melihat kita. Tidak ada yang luput. Dan bila Allah Subhanahu wa taala hendak menghukum kita, nah barakallahu fikum, kita tidak akan bisa lari. Mau lari kemana? Bumi ini bumi Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Barakallahu fikum, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekuasaannya adalah kekuasaan di langit dan di bumi. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penangguhan kepada orang zalim. Allah ulur-ulur mengakhirkan azab, hukuman bagi orang zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar hendak menghukumnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan. Kita tidak akan bisa lari. Barakallahu fikum. Intinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, kata beliau, wa aslu taqwa, dan inti ketakwaan itu adalah an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdaruhu wiqayatan taqihi minhu. Yaitu seorang hamba menjadikan antara dia dan apa yang dia takutkan dan khawatirkan wiqayah, penghalang. Nah, yang akan melindunginya. Fataqwal 'abdu li rabbih, maka takwa seorang hamba kepada Rabbnya, an yaj'al bainahu wa baina ma yakhsha min rabbih min ghadabihi wa sakhatihi wa 'iqabihi wiqayatan taqihi min dzalik wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asi. Saya ulangi, maka ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu dia menjadikan antara dirinya dan apa yang dia khawatirkan dari Rabbnya berupa kemarahannya, kemurkaannya, siksaannya, penghalang yang akan menghalanginya dari perkara tersebut, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Inilah inti ketakwaan. Barakallahu fikum. Jadi takwa itu artinya seseorang mengambil sesuatu, menjadikan sesuatu yang akan menghalanginya dari sesuatu yang dia takutkan dan dia khawatirkan. Dan takwa ini barakallahu fikum seringnya atau terkadang digandengkan dengan penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, dan hendaklah masing-masing jiwa melihat apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi setelah lafaz takwa disebutkan Allah Subhanahu wa taala, digandengkan dengan penyebutan Allah.
Dan terkadang lafaz taqwa ini digandengkan dengan penyebutan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin." Dan takutlah kalian kepada neraka yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Artinya, jadikanlah sesuatu yang menghalangi kalian. Nah, buatlah sesuatu, lakukan sesuatu yang akan menghalangi kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Dan juga seperti lafaz dalam surat Al-Baqarah, firman Allah taala, "Fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah." Nah, dan takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Semakin banyak dimasukkan manusia ke dalam neraka, semakin neraka itu berkobar dengan dahsyat. Neraka tidak pernah penuh. Setiap dilemparkan padanya manusia, neraka mengatakan, "Hal min mazid?" Apakah ada tambahan lagi? Dilemparkan lagi, "Hal min mazid?" Ada tambahan lagi. Tidak pernah puas, tidak pernah penuh neraka. Hatta yad'a Rabbul Izzati qadamah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka. Fayanzawi ba'daha ila ba'd. Kemudian sisi-sisinya sama-sama saling mendekat. Fataqulu, kemudian neraka mengatakan, qattu, cukup, sudah penuh. Nah, barakallahu fikum. Itulah neraka. Dan terkadang taqwa ini digandengkan dengan hari. Setelah penyebutan taqwa disebutkan hari. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 281, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian kepada hari yang di mana hari itu padanya kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut kalian kepada hari, yaitu hari kiamat, yang di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan hufatan, tidak memakai sendal, uratan, tidak berpakaian, tak ada sehelai pun pakaian yang melekat di tubuh kita, ghurlan, belum disunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami menciptakan manusia di awal kali, demikianlah kami akan mengembalikan mereka. Ini adalah janji dari kami, sungguh kami akan melakukannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita dilahirkan dari perut ibu kita, keluar dalam keadaan belum disunat, tidak memakai sendal, dan tak ada sehelai pun pakaian yang melekat pada tubuh kita. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kelak kita di hari kiamat. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini. An-nisa tanzur ila ar-rijal war-rijal yanzur ila an-nisa, yanzuruna ila an-nisa. Perempuan melihat ke laki-laki, laki-laki melihat ke perempuan. Bagaimana ini Rasulullah? Barakallahu fikum. Tanpa ada busana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-amru asyaddu min dzalik. Perkaranya lebih dahsyat daripada sekedar itu. Sekedar wanita melihat kepada lelaki yang tanpa pakaian, lelaki melihat kepada wanita yang tanpa busana. Tidak ada yang memikirkan, oh ini dulu artis fulana. Oh ini dulu yang cantik, tidak pakai pakaian. Semua pada ketakutan, barakallahu fikum. Semua pada ngeri, mengkhawatirkan dirinya, barakallahu fikum. Bayangkan, di dunia ini saja, siapa yang pernah di Palu ketika terjadi gempa yang dahsyat itu? Ada yang posisinya di sana waktu itu? Tidak ada. Tidak ada. Barakallahu fikum. Tapi dengar ceritanya ya, cerita orang-orang
digoyang gempa di sana. Nah, bagaimana barakallahu fikum ketika terjadi gempa dahsyat itu, bagaimana mereka lari? Nah, misalkan saja ada seseorang berada di sebuah gedung, nah, berapa lantai? 5 lantai. Dia berada di lantai ketiga. Terjadi goncangan gempa yang sangat dahsyat. Barakallahu fikum. Kemudian dia mau lari untuk menyelamatkan dirinya. Ketika dia dalam perjalanan melarikan diri itu, dia lihat di situ ada perempuan telanjang tanpa busana. Kira-kira dia akan sempatkan dirinya, wah ini sebentar dulu lah, lihat. Nah, atau dia akan lari cepat-cepat untuk menyelamatkan diri. Saya yakin dia tidak akan menyempatkan diri untuk melihatnya. Ini baru kejadian di dunia, barakallahu fikum. Nah, bagaimana dengan kejadian di akhirat, yang di mana hari itu anak kecil beruban melihat dahsyatnya hari kiamat. Ibu yang sedang mengandung keguguran, barakallahu fikum. Ibu yang sedang memberikan air susu buat anaknya langsung melupakan anaknya, saking dahsyatnya hari. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari yang di mana hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui bahwasanya pembahasan takwa ini adalah pembahasan yang sangat penting dan yang sangat menarik dan menambah keimanan, tentunya kita semua ingin menjadi orang yang bertakwa agar kita mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah atau bagaimana sih caranya supaya ketakwaan kita bertingkat, ketakwaan kita, keimanan kita bertambah? Karena yang namanya ketakwaan atau keimanan itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nah, apa yang akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita, dan apa yang akan menguranginya? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa hal yang akan menambahkan ketakwaan kita. Yang pertama adalah ijtihadul insan fi ta'atillah azza wa jalla, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita berjuang sekuat tenaga, semampu mungkin untuk melakukannya. Dengan itulah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan ketakwaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 17 berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan petunjuk, senantiasa istiqamah di atas petunjuk, berusaha yaitu melaksanakan kewajiban, melaksanakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kepada mereka huda, petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka ketakwaan. Nah, yaitu dengan berjuang bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hirsu 'ala shiyam, berusaha untuk berpuasa, yaitu sebisa mungkin untuk berpuasa
Yang pertama adalah puasa Ramadan yang wajib, kemudian puasa-puasa sunnah. Ketika kita diberikan kesempatan dan kita berusaha menyempatkan diri untuk berpuasa Senin, Kamis, atau 3 hari di malam-malam terang yang disebut dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Karena puasa ini diantara perkara yang besar faedahnya di dalam menambah ketakwaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian bertakwa. Di antara maksud terbesar atau hikmah terbesar diwajibkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan, adalah agar orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertambah ketakwaan mereka. Demikian pula bila kita berpuasa dengan puasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Abu Umamah. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, murni bi'amalin. Perintahkan kepadaku dengan satu amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaum fa innahu la 'adla lahu." Hendaklah engkau melakukan puasa. Hendaklah engkau berpuasa. Sesungguhnya tidak ada yang menandingi pahala yang namanya ibadah puasa itu. Dan juga di antara amalan yang akan menambah ketakwaan seseorang, yaitu berakhlak dengan akhlak dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's ulaika humus shadiqun." Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan, amalan soleh itu adalah yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan beriman kepada para malaikat dan kitab, dan beriman kepada para nabi, dan mereka memberikan harta yang mereka cintai, memberikan harta yang mereka cintai kepada karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, para musafirin, dan orang yang meminta-minta, dan untuk membebaskan budak, dan senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, menepati janji-janji mereka bila mereka berjanji, dan bersabar di dalam kesempitan dan kesusahan dan dalam situasi perang. Ulaika alladziina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa sifat tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bila seseorang berusaha bersifat melakukan apa yang disebutkan di sini, maka dia adalah orang-orang yang barakallahu fikum bertakwa. Allah akan senantiasa tambahkan baginya ketakwaan, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Ini semua adalah rukun iman. Memberikan harta yang dia cintai untuk karib kerabat dalam rangka menyambung tali silaturahim. Jangan sampai tali silaturahim terputus. Beri hadiah, barakallahu fikum, kirim hadiah,
dan juga memberikan harta kepada anak yatim, orang miskin, orang musafirin, orang yang meminta-minta, untuk membebaskan budak, menjaga ibadah salat, menunaikan zakat, menepati janji bila berjanji, bersabar ketika dalam situasi sempit. Ini adalah sifat-sifat orang bertakwa. Masih banyak hal-hal lain yang itu merupakan perkara yang akan menambah ketakwaan seseorang. Di antaranya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentadabburi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada jagat raya ini, atau tanda kebesaran Allah berupa Al-Qur'anul Karim, memperbanyak zikrullah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, berteman dengan orang-orang saleh, dan menjauhi teman-teman yang jelek, membaca sirah, kisah orang-orang yang bertakwa dari kalangan para sahabat, orang-orang beriman, orang-orang yang zuhud dan berilmu dan senantiasa berada di atas ibadah. Itu semua insyaallah akan menambah ketakwaan seseorang. Karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amalan soleh kita, dan semoga apa yang kita dengarkan tadi bisa menambah ketakwaan kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.